Nah, perkenalkan Mas, nama saya Gondo Saminto Aji. Ini tempat rumah saya, kalau desanya itu Desa Pulurjo. Nah, apa sebabnya saya kok suka sama ternak kambing? Itu hitung-hitungan saya dikarenakan ini ya setengah bisnis. Kalau kambing itu bisa diatur, umpamanya kita setahun sekali itu paling tidak pasti bisa jualan. Jadi kita jual, nanti kita ambil untungnya, dan nanti berapa untungnya pokoknya itu nanti bisa untuk beli bibit lagi itu. Maka mulai dari ya kurang lebih sudah 4 tahun belakangan, 1 tahun ke depan ini yang baru. Ini pada waktu bulan besar yang kemarin itu kita juga jual semua, lantas kita mulai lagi beli yang kecil-kecil dan kita pelihara lagi. Itu maksud saya, karena kecuali itu Mas, saya dulu sekolahnya drop out. Nah, terus terang saja, jujur saja, selain pekerjaan yang kasar-kasar itu, kita berpikir tidak nutup Mas. Oleh sebab itu, ya yang pasti-pasti sebisa saya, ya pengalaman saya, jadi ya ngarit ini, itu Mas. Betulnya dulu itu saya juga istilahnya punya sambit itu namanya, andai kata ada sudah yang membutuhkan. Saya ini kan orang seniman dalang, dan bocah-bocah itu juga pesinden. Nah, anak saya yang nomor 2 itu juga bisa dalang. Nah, dalang itu kan tidak bisa dipastikan, tinggal istilahnya kalau mau Jawa karek awak iki bejo apa ora gitu Mas. Istilahnya ada rezeki apa enggak. Kalau ada rezeki juga sampai sekarang ada yang mengundang, istilahnya nanggap, saya ya juga masih siap. Itu namanya sampai, jadi bukan profesi ini ya ngarit iki Mas, sobo sawah. Karena juga saya jual satu sak paling 5.000. Kalau saya masukkan perut kambing itu 1 tahun ya mungkin bisa ada ratusan ribu jadinya gitu. Baik, dulur-dulur, jumpa lagi dengan saya Danapati, sarjana ngarit yang selalu konsisten berbagi informasi terkait seputar dunia peternakan, baik itu ruminansia maupun pseudoruminansia. Jangan lupa untuk terus like, komen, subscribe, serta aktifkan notifikasi lonceng agar nantinya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel Sarjana Ngarit. Saat ini saya sedang bersama Bapak Gondo Saminto Aji. Beliau ini profesi aslinya dulu adalah seorang seniman, seorang dalang. Kemudian beliau juga berbisnis kambing. Ini saya perhatikan kambingnya juga ada banyak sekali. Pak Saminto, ini untuk usaha kambing ini fokusnya di penggemukan apa di peranakan Pak? Oh iya Mas, itu yang sudah penggemukan ya, lantas ini mulai beli kecil-kecil lagi ya. Tetapi saya mencoba itu melihara yang istilah babon-babon itu untuk ternak nantinya. Andai kata nanti bisa lancar, kecuali kita memelihara yang jantan-jantan itu nantinya babonnya juga yang betina itu terus kita ternak sampai selanjutnya Mas. Itu dalam rencana. Jadi karena ini masih mulai, yang betina itu kita coba, andai kata nanti lancar dan hasilnya itu lumayan ya kita teruskan. Ya.
Pak Gondo ini sudah menjalani bisnis kambing selama 4 tahun. Ya kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Ini sudah berapa kali melakukan penjualan, Pak? Ya kan ya 4 kali Mas. Sebab kalau yang jantan ini jadi 1 tahun sekali itu pasti bisa jual Mas. Makanya saya itu dulunya semuanya itu saya pelihara jantan. Semuanya Ya. jantan. Dikarenakan ya itu miras bisnis yang bisa agak cepat istilahnya ya untungnya atau buruan yang ngarit itu jantan Mas. Jadi setahun sekali itu kita pasti jual. Nah baru-baru ini ya dalam tahun ini saya mencoba itu memelihara yang betina. Baik, jadi dulur-dulur Pak Gondo Saminto Aji, beliau ini sebelumnya mendalami bisnis kambing ini pada proses fattening, terutama kambing jantan yang dijual untuk kebutuhan Idul Adha, betul Pak? Iya. Hanya saja untuk saat ini beliaunya mencoba juga untuk bertransformasi dari fattening menuju breeding. Ini tadi saya perhatikan di kandang memang ada bahan-bahan jantan, kemudian juga sudah mulai ada babonan-babonan yang siap untuk dibuntingkan. Ya, dan sekarang sudah bunting. Sudah bunting juga. juga. Bunting, ya. Ini Iya, dulu Mas. belinya, mohon maaf, sudah posisi bunting atau belum bunting Pak? Belum Mas. Belum Tapi kita kan bisa lihat ini kambing kita beli nanti jarak sekian bulan ke depan pasti minta kawin ya gitu Mas. Jadi ini yang satu itu belian dulu itu sudah bunting kalau tidak salah 3 bulan. 3 bulan. Yang satunya 2 bulan. Jadi kita coba 2 dulu Mas. Iya. Nah kita coba ini memelihara betina 2. Nah nantinya kalau ini lancar ya kita tambah lagi yang betina, beli lagi untuk ternak gitu. Maka sebab itu saya memelihara untuk pejantan sendiri Mas. Jadi khusus untuk pejantan memang kita pilih. Baik, Jadi bentuknya wedus, nantinya besarnya seberapa itu sudah kita pilih Mas. Betul. Jadi dulur-dulur semua, apabila dulur-dulur semua ini menghendaki untuk proses breeding, memang banyak sekali faktor yang harus diperhatikan. Bukan hanya masalah harga, berapa kita beli bahannya, tapi juga bagaimana kualitas dari pejantan yang nantinya akan kita jadikan sebagai pemajak. Salah satunya adalah dengan melihat sisi katuranggannya. Iya. Sehingga betul, Mas. anakannya nanti hasilnya juga bagus. Dan yang paling penting lagi itu masalah kesehatan. Kesehatan. Itu yang paling sulit. Kita harus benar-benar menjaga kesehatan si kambing itu. Contoh sekarang Mas, cuaca dingin ini juga seperti orang Mas. Banyak yang batuk, pilek gitu. Kalau cuaca dingin, sumuk dingin itu juga dia gitu Mas. Jadi seperti orang. Sakit juga. Nah, ini lah hari-hari ini mulai sembuh Mas, mulai sembuh. Yang kemarin-kemarin di waktu dingin itu semua batuk Mas, batuk pilek, batuk. ya flu gitu Mas. Ya. Untuk suka duka yang jenengan alami ini apa Pak? Nah, Selama 4 tahun memelihara iya. kambing. Terutama di musim hujan itu karena saya pakannya itu hanya ya rumput rambanan. Jadi kalau musim hujan itu kan agak sulit Mas cari itu. Nah, modalnya di mana bisa kita berhenti ya telaten Mas. Telaten dimanapun walaupun jauh tetap kita harus cari makan. Kita ukur kambing itu harus kenyang itu, jadi ya ulet telaten gitu Mas, itu modalnya. Karena kalau musim hujan di mana-mana sawah kali pun kan mesti itu Mas banjir, ya, itu kendalanya. Lagi-lagi ada lagi yaitu masalah penyakit, itu kesulitannya. Tapi dikarenakan ya agak latih Mas, jadi begitu kambingnya kok dipandang kurang sehat ya cepat-cepat kita obati.
Baik, betul, betul Pak Gendo. Dan nanti untuk mengantisipasi musim hujan, ya kita beli makanan yang untuk alternatif itu Mas. Jadi istilahnya lek wong tani comboran. Comboran. Pak Gondo, untuk kambing-kambing yang di kandang ini Iya. semuanya dikasih makan hijauan Pak ya? Iya Mas. Sebab ini supaya kambing-kambing itu kuat pencernaannya Mas. Dan ini kalau kambing kan istilahnya memamah biak Mas. Betul. Jadi kalau hanya comboran tok itu nanti kalau di mamah biak sulit, kadang-kadang perutnya itu gembung gitu Mas. Jadi untuk serat. Untuk Istilahnya seratnya. serat, iya, ijen-ijen untuk serat. Jadi semua hewan peliharaan itu kalau kurang serat Mas, itu juga nanti kurang sehat itu. Jadi ini untuk seratnya. Untuk saat ini di kandang totalnya ada berapa kambing Pak Gondo? Kalau tidak salah ini 4, 5, 9 sama 4, 13. 13 kambing. 13 kambing semuanya makannya rumput Pak nggih, pagi sama sorenya. Untuk kambingnya sendiri yang dipelihara dari jenis apa Pak? Ya, ada sebagian Etawa dan PE. Sebetulnya PE itu juga istilahnya peranaan Etawa Mas. Jadi yang banyak ini malah PE namanya. Kalau yang asli Tawa plus ini. Nah, ciri khasnya talingannya itu pasti lempit dan menghadap ke muka. Itu yang asli. Yang asli Etawa. Etawa. Nah, yang lain ini namanya PE, peranaan Etawa. Itu sudah silangan Mas istilahnya. Jadi kambing Jawa disilang sama Etawa yang asli. Nah, saya kenapa kok suka yang PE? Kalau PE itu malah istilahnya cara wong Jawa ngoten awake kandel-kandel Mas. Jadi badannya kebal-kebal. Kadang-kadang kalau yang asli Tawa itu tipis. Badannya tipis Pak nggih Ya, kalau yang kebanyakan Etawa. gitu. Betul nggih. Makanya ini kebanyakan PE. Nah, yang 11 itu Mas, 11 itu malah itu banyak yang Jawa. Istilahnya cara wong biyen itu Jawa. Nggih, Jawa Randu Pak nggih. Iya. Jawa Randu nggih. Nah, kalau Jawa itu dari dulu mulai kecil saya memelihara kambing itu ciri khasnya baik tahan istilahnya tahan sakit, kebal, dan pemeliharaannya agak mudah. Tapi pertumbuhan untuk besarnya itu tetap masih lebih besar yang PE Mas. Gitu. Biasanya untuk kambing jantan, untuk bibitan itu beli yang umur berapa dan harga berapa Pak? Ini kalau yang jantan waktu beli itu ya kurang lebih umurnya 6 bulan 7 bulan. Jadi kalau sekitar 6 bulan itu ya 1.600.000, 1.700.000. Tinggal nanti lihat Mas, lihat kambingnya yang bagus itu pasti mahal walaupun kecil. Walaupun besar kalau kurang bagus ya murah. Makanya saya pilih yang kecil-kecil dulu itu supaya agak murah dikit. Berarti antara harga 1.600.000 sampai 1.700.000 nggih Pak Ya, untuk rata-rata. bakalannya. Nah, gitu Mas. Jadi nanti kalau yang bagus itu pasti mahal. Umpamanya seperti yang ini
ini sudah hampir 2000 Mas. Ini karena sudah kelihatan bagus. Lebih-lebih yang untuk pejantan. Nah, pejantan ini paling mahal. Ini 3.500.000. Ini umurnya masih kurang lebih 10 bulan. 10 bulan 3.500.000. Dulu belinya harga berapa Pak untuk yang jantan ini? Ya itu Mas, begitu beli sudah segitu itu harganya. Sudah 3.500.000. Ya, karena kita pikir nanti begitu yang betina minta kawin, nah ini sudah siap. Ya, gitu. Jadi belinya langsung besar Mas. Dan ini memang yang namanya calon, kalau wong Jawa ngarani calon. Ini besok besarnya itu terus berkembang. Jadi ini masih belum ada 1 tahun itu sudah sekian besarnya. Nanti sampai 2 tahun itu ya bisa juga paling tidak 2 kali lipat besarnya. Baik Pak. Berarti ini memang disiapkan untuk pemacek Pak. Nah, pemacek. Disiapkan untuk Nggih, pemacek. betul. Dan ini mungkin yang satunya ini kan masih istilahnya sebetulnya kalau umur mungkin sama. Ini juga nantinya kalau sudah istilahnya tubuhnya mengembang ini juga bagus Mas. Makanya juga mahal harganya. Ini yang ini dulu dapatnya berapa Pak? Gimana? Maksudnya? Untuk yang kambing ini dulu dapatnya harga berapa Pak? Yang ini, Ye. satu ini. Ini kalau enggak salah 1.800 itu datang ke sini masih kecil kok Mas. Masih kecil. Ya. Jadi sudah kita pelihara kurang lebih ya 3 bulan lah. Sudah 3 bulanan Pak Gondo di sini. Biasanya Pak dari modal 1,6 sampai 1,7 ini dipelihara berapa bulan terus jualnya berapa Pak? Gini ya Mas, yang sudah kita alami, saya menjualnya pasti 1 tahun sekali Mas. Jadi bukan berapa bulan kita jual, itu tidak. Kita ambil waktu 1 tahun. Itu karena kita tangguhkan pada bulan-bulan besar Mas. Itu kan harganya agak baik. Ya, paling tidak mengenai harga yang umpamanya segini, ini pasti untuk bodoh-bodohan ini 3 juta pasti laku. 3 juta, anjir, betul. Ya, rata-rata segitu Mas harganya. Kurang dari itu enggak bisa lebih. Kalau sampai enggak laku segitu Mas, kita rugi istilahnya. Rugi. Karena waktu 1 tahun. Memang kalau istilah orang bisnis di luar peternakan itu sebetulnya tetap rugi kalau ahli bisnis. Tapi kita enggak usah pikir yang rumit-rumit, asalkan kita 1 tahun bisa dapat buruan sekian ya sudah Mas. Iya, betul. Untuk biasanya Pak Gondo untuk sakitnya sendiri yang dialami apa saja Pak Gondo? Yaitu yang pasti itu batuk pilek gitu. Batuk pilek. Nah, itu ya ini ya itu mulai sehat Mas. Tadinya kemarin wah makin umbelnya meler gitu. Yeah. Kemarin pas PMK Pak, ini kemarin kan sempat ada penyakit mulut dan kuku itu nyerang sapi. Untuk di kandang kambing ini aman Pak nggih? Alhamdulillah aman. Moga-moga selanjutnya sehat. Amin. Sampai ada gituan. Iya Pak ini. Untuk yang peranaan Pak, berarti di sini belum sempat ada yang beranak Pak nggih? Belum ada, sudah bunting tapi Pak. Masih bunting. Karena juga baru-baru ini saya coba yang betina. Jadi dulu beberapa totalan itu semua jantan.
untuk kambingnya sendiri yang dipelihara dari jenis apa, Pak? Ya, ada sebagian Ektawa dan PE. Sebetulnya PE itu juga istilahnya peranaan Ektawa, Mas. Jadi yang banyak ini malah PE namanya. Kalau yang asli Tawa Plus ini. Nah, ciri khasnya talingannya itu pasti lempit dan menghadap ke muka. Itu yang asli. Yang Ektawa. Nah, yang lain-lain ini namanya PE, peranaan Ektawa. Itu sudah silangan, Mas, istilahnya. Jadi kambing Jawa disilang sama Ektawa yang asli. Saya kenapa kok suka yang PE? Kalau PE itu malah istilahnya cara wong Jawa nonton awake kandel-kandel. Jadi badannya kadang-kadang kalau yang asli Tawa itu tipis. badannya tipis, Bang. Iya, kebanyakan gitu. Nah, kebanyakan PE. Nah, yang sebelah itu, Mas, sebelah itu malah itu banyak yang Jawa. Istilahnya cara wong dia ini Jawa. Jawa Randu, Pak. Iya. Nah, kalau Jawa itu dari dulu mulai kecil saya memelihara kambing itu ciri khasnya baik tahan, istilahnya tahan sakit, tebal, dan pemeliharaannya agak mudah. Tapi pertumbuhan untuk besarnya itu tetap masih lebih besar yang PE, Mas. Biasanya untuk kambing jantan, untuk bibitan itu beli yang umur berapa dan harga berapa, Pak? Ini kalau yang jantan waktu beli itu ya kurang lebih umurnya 6 bulan 7 bulan. Jadi kalau sekitar 6 bulan itu ya 1.600.000, 1.700.000. Tinggal nanti lihat, Mas, lihat kambingnya yang bagus itu pasti mahal walaupun kecil. Walaupun besar kalau kurang bagus ya murah. Makanya saya pilih yang kecil-kecil dulu itu supaya agak murah dikit. Berarti antara harga 1.600.000 sampai 1.700.000 nggih, Pak, Ya, untuk rata-rata. bakalannya. Nah, gitu. Jadi nanti kalau yang bagus itu pasti mahal. Umpamanya seperti ini Sudah siap. ya, jadi belinya langsung bisa. Dan ini memang yang namanya calon, kalau yang Jawa ngarani calon. Ini besok besarnya itu terus berkembang. Jadi ini masih belum ada 1 tahun itu sudah besarnya. Nanti sampai 2 tahun itu ya bisa juga paling mudah 2 kali lipat besarnya. Berarti ini memang disiapkan untuk pemacet, Pak. Nah, pemacet itu betul. Dan ini mungkin yang satunya ini kan masih istilahnya sebetulnya kalau umur mungkin sama. Ini juga kan kalau istilahnya siklusnya mengembang ini juga bagus, makanya juga mahal. Ini dulu dapatnya harga berapa, Pak? Yang ini, Iya. satu ini kalau tidak salah 1.800 itu datang ke sini masih kecil loh, Mas. Masih kecil ya. Jadi sudah kita pelihara kurang lebih ya 3 bulan lah. Jadi 3 bulanan, Pak. Nah. Di sini. Biasanya, Pak, dari modal 1,6 sampai 1,7 ini dipelihara berapa bulan terus jualnya berapa, Pak? Gini ya, Mas, yang sudah kita alami, saya menjualnya pasti 1 tahun sekali. Jadi bukan berapa bulan kita jual, berapa kita jual, itu tidak. Kita ambil waktu 1 tahun. Itu karena di
kita tangguhkan pada bulan-bulan besar, itu kan harganya. Pak Gondo, ini selama 4 tahun beternak kambing, pernah ndak mengalami kesulitan dalam penjualan, Pak? Kalau selama ini kesulitan tidak, tapi kadang-kadang lakunya itu agak lamban dikit, karena gini Mas, biasanya kita jual dalam bulan besar. Dalam bulan besar itu kalau nanti sebelum tanggal 10 besar itu tidak laku, ya, kita kan harus menunggu pembeli-pembeli yang istilahnya bakul-bakul dari pasar. Jadi kesulitannya yaitu kalau nanti pada bulan besar orang yang itu dipakai korban sendiri-sendiri itu enggak cari ke sini, ya, kita istilahnya bukan sulit tapi lamban. Jadi kadang-kadang si pedagang kambing itu juga begitu. Kalau masih tanggal sekitar 10, 11, 12 itu ya tenang-tenang saja Mas. Tapi nanti kalau sudah menginjak tanggal tua, biarpun sudah melalui istilahnya hari besar korban, itu masih tetap beli Mas di pedagang, hanya itu jadi lambat waktunya. Tapi kan ya yang sering kita alami itu alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang langsung ke sini Mas, jadi beli langsung ke kandang. Lebih-lebih ini dalam besar yang kemarin itu saya sudah mikir sama anak saya, wah ini kelihatannya kok jual kambing kok sulit. Tapi ternyata orang-orang ya saudara-saudara yang ingin korban pakai korban sendiri itu malah banyak yang cari, sampai habis pun masih banyak yang tanya Mas gitu. Jadi ya karena apa? Dia takut cari ke pasar karena ya itu tadi banyak hewan-hewan peliharaan yang kena PMK itu. Jadi kalau di rumah sudah tahu betul sehat dan tidaknya si hewan itu Mas gitu. Jadi ya ini yang kemarin itu agak cepat. Sebetulnya ya hanya gitu kesulitannya. Mungkin waktunya sudah habis, masih belum, tapi tetap laku Mas. Dan jaraknya ya masih dalam bulan-bulan Idul Adha itu. Jadi tidak sampai lewat, sudah laku semua. Asalkan sehat. Baik Pak Gondo, barangkali ada saran buat dulur-dulur sarjana ngarit yang menghendaki untuk mencoba memulai bisnis kambing Pak, baik itu fattening ataupun breeding Pak. Ya. Itu saran saya, kalau menginginkan seperti yang sudah saya alami, itu tempat Mas, kita proses tempat harus selalu kering itu, dan harus mendapatkan sinar matahari, itu mengenai tempat. Kalau mengenai kambingnya sendiri ya kita kalau mau penggemukan kita beli saja ya itu yang paling umur 6 bulan 7 bulan itu, asalkan kambingnya harus sehat. Soalnya kalau kambing itu kalau tidak sehat nanti makannya itu sulit Mas. Kadang-kadang bingung saya, wah ini apa gitu. Itu kalau betina ya. Kalau yang jantan itu yang betina. Kalau ingin ternak ya, kalau yang sudah saya alami kita beli betina, paling tidak nanti datang di rumah, dari pasar ke rumah jarak paling lama 2 bulan. Itu kalau bisa harus sudah minta kawin, jadi cepat, istilahnya coro hitung-hitung buruannya yang cepat ketok gitu. Tapi kalau nanti betina masih kecil, membesarkan itu, kalau betina itu paling tidak umur 7 bulan bahkan lebih itu masih baru minta kawin.
menanti waktu untuk melahirkan manaknya itu 5 bulan. Sudah berapa bulan? 7 sama 5 sudah 12 bulan. Ya, nanti kita bisa jual, belum besar itu paling tidak umurnya ya 6 bulan, 7 bulan baru itu. Gitu. Jadi kalau saran saya itu apa namanya ngarit-ngarit itu sarjana ngarit. Sarjana ngarit itu kalau ingin nyoba ya gitu. Kalau betina itu kita cari yang cepat kawin. Sudah siap kawin itu. Nah, siap kawin, syukur-syukur kalau beli itu sudah bintang muda. Malah bagus. Nah, harganya agak mahal tapi kita cepat Pasti untung lah. nah, gitu. Baik dulur-dulur sarjana ngarit, itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Gondo selaku peternak kambing yang sudah 4 tahun malang melintang di dunia perkambingan, khususnya fattening kambing jantan untuk persiapan kurban. Jangan lupa bahwasanya untuk setiap memulai bisnis yang perlu dilakukan adalah perencanaan. Untuk pelihara kambing sendiri, sebelum dulur-dulur semua memelihara kambing, langkah pertama agar nantinya tidak kesulitan dalam berbudidaya kambing adalah sediakan bank pakan. Karena apa? Apabila kita memulai bisnis kambing tanpa ada manajemen pakan yang bagus, secara otomatis kita juga akan kesulitan untuk memelihara kambing tersebut atau membesarkan usaha kambing tersebut. Yang kedua adalah buat kandangnya terlebih dahulu dengan memperhatikan lokasi yang ada seperti sistem pencahayaan, dalam hal ini sinar matahari, kemudian hembusan angin, dan kebersihan kandang itu sendiri. Karena bagaimanapun juga salah satu faktor keberhasilan dalam beternak kambing adalah faktor kandang. Selain itu perlu juga dulur-dulur pelajari mengenai terkait dengan sistem penjualan kambing itu sendiri. Jadi sebisanya kita memotong kompas di mana bahwasannya kambing itu bisa langsung kita jual kepada para pembeli, sehingga harga yang nantinya kita dapatkan juga lebih tinggi. Baik, itu tadi saran, tips, dan trik dari Pak Gondo, Desa Pulirjo, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Bagi dulur-dulur yang ingin memulai bisnis, jangan ragu, silahkan lakukan. Nanti kita diskusikan bersama di kolom komentar. Saya Sarjana Ngarit, sukses untuk kita semua. Yang mana? Bonus.